Oh, oke lah, aku langsung sini aja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Perkenalkan saya Igun, Indra Gunawan nama lengkapnya. Di video kali ini saya akan mencoba membuat sebuah simulasi dan penjelasan berupa bagaimana cara kita mencari sebuah celah, yaitu dari sisi keamanan, ya. Jadi teman-teman bisa lihat secara objektifnya adalah kita ingin mencari sebuah celah keamanan atau conducting vulnerability research. Di skenario kali ini, secara proses ada beberapa hal ya yang memang kita harus disiapkan. Ya, jadi yang pertama harus menyiapkan sebuah Windows server. Kalau perintahnya ya memang modul yang saya dapatkan ini diminta untuk menyiapkan server 2012. Kemudian pastikan web browsernya sudah internet connection di perangkatnya teman-teman. Nanti kita akan coba menggunakan diminta menggunakan Chrome browser gitu ya. Kemudian akan muncul berbeda tampilan ya jika memang akan menggunakan browser lainnya. Gitu. Secara modul kurang lebih ini akan 10 menit ya. Semoga bisa kurang dari itu karena saya akan coba meng-highlight beberapa hasil yang memang saya coba simulasikan di video kali ini. Nah, jadi Windows yang saat ini digunakan adalah Windows versi 11. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, saya langsung lakukan uh, simulasi step by step dari modul terkait bagaimana kita dalam menguji ya celah keamanan sebuah network security dari beberapa serangan, dari beberapa ancaman. Oke, yang pertama, ya jadi yang pertama kita diminta untuk lakukan browse di National Vulnerability Database atau NFD di alamat ini. Kemudian kita lakukan pencarian secara di search engine yang sudah siapkan dan klik vulnerability search engine. Oke, jadi kita coba yang pertama ya. Yang pertama, nah ini websitenya sudah saya buka agar memper mudah koneksi ya. Jadi ini website yang kita gunakan. Ini fungsinya yang tadi ya teman-teman. Ini lebih ke melihat ya database secara nasional celah keamanan itu seperti apa gitu. Nah, ini contohnya. Kemudian setelah terbuka, ya kita contoh ya, kita ingin mencari sebuah statistik ya, teman-teman bisa langsung klik search. Nanti akan muncul hasil seperti ini. Jadi ini akan memunculkan sebuah menu pencarian. Misal kita saat ini mencari kata kunci Cisco ya. Nah, kita coba mencari kata Cisco. Kemudian ketika klik search, nah ini akan muncul uh, halaman seperti ini. Nah, teman-teman akan melihat kan fungsinya web ini apa sih? Jadi web ini dia akan menilai secara parameter dengan kata kunci Cisco yang tadi kita gunakan. Dia tingkat level secara celah keamanannya di angka berapa nih? Jadi kelihatan ya di sebelah kanan ini contoh yang CFI 2024, 2399 ternyata memiliki penilaian medium gitu. Ya, di bawahnya ada yang di bawahnya lagi nah medium. Nah, ini sebagai contoh yang memang secara celahnya itu kita bisa pantau di sini. Kemudian terlihat juga ada sebagai contoh ada yang memang secara severity-nya high gitu. Nah, ini contoh hasil dari pencarian yang memang didapatkan. Jadi teman-teman yang mau melakukan pencarian ini bisa menggunakan website ini. Kemudian saya lanjut ke proses kedua gitu ya. Proses kedua ini adalah lanjutan dari proses yang tadi saya coba simulasikan ya. Jadi tadi saya coba melakukan pencarian Cisco gitu ya. Tampilannya muncul. Nah, modul yang digunakan dan hasil pencarian ini pencarian modul website saat ini ya di tahun 2024 gitu. Jadi kalau melihat bukan artian ini salah tapi memang secara web ada pembaruan. Oke, kemudian selanjutnya poin ketiga ya. Jadi ketika kita sudah melakukan pencarian, nah ini pencarian yang tadi,
Kemudian kita akan mendapatkan hasilnya. Ya, hasilnya ya yang ini. Jadi tadi kelihatan ya ada angkanya. Nah, itu adalah hasil pencarian dari modul ini. Nah, ini teman-teman. Ini untuk yang poin ketiga. Kita akan mendapatkan hasil dari pencarian dari beberapa varian dari device itu ya. Oke, kemudian selanjutnya kita maju ke poin keempat gitu ya. Click on CPU vulnerability to know common vulnerability. Artinya kita diminta untuk mengklik tombol untuk mengetahui celah keamanannya seperti apa. Oke, jadi salah satu contohnya teman-teman jika ingin melihat detail, nah tinggal diklik aja salah satu proses yang memang teman-teman ingin ketahui. Contoh ya, ini saya menggunakan yang tadi yang levelnya high. Nanti di situ akan didapat hasilnya seperti apa sih yang akan dihasilkan oleh teman-teman. Oke, kita tuh sambil tunggu. Jadi sebenarnya secara garis besar website ini jika teman-teman ingin mencari sebuah celah keamanan ya. Jadi untuk mengetahui, menguji ya, teman-teman bisa mendapatkan referensi dari web ini, nvd.nis.gov, yang mana dia akan merangkum dan dia akan menarik secara detail sampai teman-teman tadi bisa lihat laporan rapotnya seperti apa. Nah, ini detail tadi yang secara klik. Oke, jadi ketahuan ya. Jadi secara deskripsi dia akan menjelaskan sebenarnya secara ancaman itu seperti apa. Kemudian yang kedua, dia akan melihatkan kepada kita secara skornya berapa, high, dan dia menggunakan Cisco system seperti apa. Kemudian sampai bahkan dia melihatkan secara weakness enumeration-nya atau kelemahannya seperti apa. Jadi teman-teman bisa melihat detailannya seperti apa. Jadi kalau ingin lihat laporannya, ya inilah teman-teman ya. Oke, jadi saya coba apa ya? Saya coba simpulkan, rangkum dari proses modul satu. Ya, jadi di modul satu ini website yang kita cari untuk mencari celah keamanan. Kemudian yang kedua, tadi kita coba simulasikan bagaimana cara mencari. Kemudian teman-teman secara umum akan melihat generalnya ya, yang tadi ada yang source sebelah kanan. Lalu teman-teman tinggal pilih salah satu literatur, nanti kita akan mendapatkan detailnya. Jadi di poin 4 gitu. Oke, itu tuh sampai dengan poin 4 untuk mendapatkan secara celah informasi keamanan. Kemudian untuk yang poin 5, ini untuk yang poin 5 ini sebenarnya, nah untuk yang poin kelima, kita sekarang akan membahas tahapan yang baru ya. Jadi kita diminta untuk mengetahui sebuah alat untuk mengetahui uh, existing isu pada saat ini berjalan terkait celah itu seperti apa gitu ya. Nah, untuk mendapatkan hasil di poin 5 di modul ini secara web ya. Tadi kita coba cari terlebih dahulu, ternyata secara web saat ini sudah berubah. Nah, tampilannya adalah seperti ini, teman-teman. Ya, jadi kalau secara proses tampilannya harus menggunakan ya, mengklik di sini nih ya, teman-teman ya, di technical alert. Nah, kita coba klik ya. Oke, kita coba klik. Nanti setelah klik nanti akan muncul seperti ini ya, teman-teman. Nah, nanti akan muncul seperti ini web halaman berikutnya yang nanti kita bisa lakukan sebenarnya secara cyber security, secara alert. Itu kita bisa bisa mengetahui ya. Jadi ini salah satu contoh fungsinya berikutnya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi website yang tadi ini di modul selanjutnya itu kita mencari US. Kalau untuk web ini udah tidak ada ya. Saya tadi sudah coba cari sebelumnya. Nah, kita mendapatkan web pengganti di sini dan secara proses itu kita sudah dapat. Nah, kita coba lakukan pencarian. Contoh ya, kita misalnya sama dengan yang tadi, kita ingin mencari varian Cisco gitu. Kita coba klik cari. Kemudian karena lama, nah hasilnya seperti ini ya teman-teman.
Nah, jadi eh, data yang nanti akan didapatkan ini berupa contoh alat-alat lah. Ya, artinya ada beberapa semacam warning atau alat yang memang kita bisa dapatkan informasinya di sini. Jadi ini lengkap, teman-teman bisa mencari kata kunci relevan sesuai dengan yang memang mau dicari pada saat itu. Oke, selanjutnya balik ke modul lagi. Oke, ini ya tadi sudah selesai ya teman-teman. Jadi untuk mengetahui alerts, teman-teman bisa melakukan pencarian sesuai dengan kebutuhan. Tadi sebagai contoh kita menggunakan Cisco. Oke, kemudian selanjutnya kita akan mencari dan akan mencoba eh, mencari ya, meriset sebuah current security. Sejauh mana sih teknologi terkait eh, celah keamanan seperti apa gitu. Nah, untuk web securityfocus.com gitu ya. Jadi kalau teman-teman klik jangan aneh kalau tampilan webnya nggak ada karena memang secara web ini sudah tidak ada. Secara proses tadi saya coba mencari kira-kira yang similar, yang fungsinya sama untuk mengetahui current security celah seperti apa di sisi teknologi. Saya mendapatkan modul atau web pengganti ya. Web penggantinya yaitu teman-teman bisa mengklik nanti cvadetails.com gitu ya. Ya ini tampilan webnya. Ini fungsinya hampir sama dan tadi saya coba praktekkan dulu sebelum melakukan tag video. Ternyata hasilnya cukup lengkap menggunakan ini. Sebagai salah satu contoh, kita menggunakan kata kunci Cisco lagi ya biar sama ya teman-teman. Ya kita coba menggunakan kata kunci Cisco lagi. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini salah satu contohnya setelah kita coba melihat. Terlihat bahwa secara celah keamanan dari waktu ke waktu bahkan ini laporannya lengkap ya. Dari 2014 sampai 2024 terlihat ya, yang merah pasti ini rapotnya jelek gitu ya. Tapi terlihat bahwa secara celah keamanan dari sisi waktu ke waktu, mulai dari overflow sampai input validation, di tahun 2024 dia ada progres ya, yang sebelumnya masih ada merah-merah. Di 2004 terlihat bahwa rapotnya sudah membaik dari sisi celah keamanan. Ini salah satu contoh eh, laporan atau report yang memang didapatkan dari website ini. Jadi secara teknologinya seperti apa, mulai dari eh, tiap entitas itu dia langsung memberikan skor penilaian. Oke, selanjutnya ke poin 7 ya. Jadi kalau poin 7 kita diminta untuk mengetahui informasi terbaru atau informasi terupdate dan terakhir lah ya secara software ataupun secara hardware mengenai security research, celah keamanannya, ancamannya sama penyerangannya gitu ya. Oke, kemudian untuk aplikasi ini atau web ini fungsinya adalah untuk mencari informasi terbaru. Sebagai contoh, oke. Sebagai contoh, ini sudah saya buka websitenya. Kalau secara modul sama ya. Jadi kalau website ini teman-teman ini masih ada. Cuman mungkin agak beda di tampilannya ya. Ini ZDNet-nya seperti ini. Sekarang tampilannya di 2024 sudah ada pembaharuan gitu ya. Jadi teman-teman bisa melakukan pencarian informasi terakhir. Contoh nih di sini ada karena kita fokusnya ke ancaman ya, ke security dan keamanan, kita coba ke cyber attack gitu. Kita klik cyber attack. Nah, teman-teman bisa lihat nih kondisi sekarang seperti apa. Jadi, latas-latas informasi, berita terkini terkait teknologi cyber security, baik itu hardware maupun software, bisa didapatkan dari halaman web ini. Nah, seperti itu teman-teman untuk proses modul yang memang kita lakukan. Semoga bermanfaat hasilnya dan teman-teman bisa lakukan pengecekan sendiri seperti apa tingkat keamanan, tingkat celah, tingkat penyerangan dari modul yang saya sampaikan kali ini. Nah, semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Welcome jika misalnya ada pertanyaan bisa tinggalkan di kolom komentar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.